Oke, welcome to SC Trade. Sekarang gue mau menjelaskan kenapa FOMO itu tidak baik untuk kesehatan trading kalian. Oke, hari ini gue mau review untuk dua trade gue yang gue ambil tanggal 20 sama tanggal 21. Ini adalah contoh FOMO, oke? Dan tanggal 21 adalah contoh tidak FOMO, oke? Ya, gue akan menjelaskan pelan-pelan. Nah, ini di sini gue mulai short. Kenapa gue mulai short? Karena kita di 15 menit kita udah ambil liquidity and then sudah shift ke bawah. Terus liquidity yang harus diambil adalah yang ini, betul? Ya. Nah, terus setelah itu Asia dia bikin seperti ini and then dia udah mulai shift ke bawah lagi. So, kita udah ada dua nih. Dua-duanya bagus, udah mulai ke bawah semua. Nah, maka dari itu aku mulai short di sini. Setelah mulai short, ternyata kena SL. Terus dia trade-nya malah jalan. Ya, kenapa seperti itu? Kita lihat, ambil liquidity terus dia break ke bawah. Nah, terus masalahnya di mana? Harusnya trade-nya bisa dapat banyak, ya. Masalahnya adalah nggak lihat time frame di bawahnya. Kalau misalnya kita lihat di bawahnya, ya, contoh 5. 5 bentuk seperti ini. Dia ambil liquidity juga, dan dia break ke bawah. Sama-sama seperti time frame 3 menit. Oke. Nah, di sini dia bikin pullback. Setelah bikin pullback, ini adalah liquidity-nya di 5 menit. Ya kan? Nah, setelah kita ambil liquidity di 5 menit, kita bisa entry aja as per order block-nya. Nah, order block-nya ada di mana? Di sini kalau di 5 menit ya. Nah, ini tinggal di entry aja kalau misalnya kagak mau pusing. Tapi kalau misalnya mau cara lain adalah bisa lihat di 3 menitnya lagi. Nah, kalau mau lihat di 3 menit lebih bagus, ya kan? Ini turun, naik, turun, ambil liquidity, and then ini adalah order block-nya. Jelas ya? Ini adalah order block, dia tap, and then dia bikin shift order flow. Ini kalau misalnya kamu mau lihat, dia tap order block, and then dia turun. Setelah turun, ini baru kita bisa ambil sell lebih mudah karena di sini udah ada liquidity yang jelas. Kita tinggal ikutin order flow-nya aja ya. Ini sell lagi. Sini ya. Itu udah kita bisa makan banyak. Nah, kesalahannya yang aku buat adalah di 1 menit udah ngerasa ini udah ambil liquidity di atas, ya kan? So, yang harus gue lakukan adalah entry supaya ini turun, lewatin dari yang ini, and then udah bisa aman. Jadi kan masih bisa set break even ya, bisa turunin stop loss-nya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya mau dilihat lebih jauh seperti ini masih bullish structure, ya kan? Bullish structure nih. Ini bikin high baru, terus bikin low, dia cuma ambil liquidity yang ada di sini, ini, terus ambil high lagi. Setelah ambil high lagi, ya kan, ini bos, ini dia break ke bawah. Setelah break ke bawah, dia bikin liquidity, break lagi. Nah, kan setelah break lagi, dia butuh yang namanya liquidity, ya kan? Butuh yang namanya liquidity, dia naik ke atas. So, di sini kita tinggal entry aja. As per COB ya. Kenapa COB? Karena di sini udah time frame 1 menit punya struktur. Kita bisa ambil COB udah. Stop loss mau di atas ini juga boleh. Kalau misalnya mau aman. Kalau misalnya nggak mau aman, kita lihat ya di sini ada reaksinya di mana. Ini bikin top bawah seperti ini naik. Ini ada reaksinya turun. Oke, kita bisa entry di sini. Ya, stop loss di atas ini sedikit. Oke, gue mau bahas satu lagi trade gue yang tanggal 21 yang di sini. Ini contoh tidak FOMO ya. Kalau misalnya nge-trade harusnya seperti ini. Kalau misalnya di 15 menit kan kita lihat ini kemarin udah break. Setelah break kita mau ambil liquidity. Liquidity di 15 menit gimana? Di sini ya. Karena ini dia mencuat seperti itu. Oke. Setelah ambil liquidity, ya udah sebenarnya boleh-boleh aja untuk lanjutin turun. Ya, apalagi di sini ada order block. Karena dia ambil liquidity yang ada di sini. Ya. Terus kalau misalnya itu nggak cukup, atau misalnya gue mau konfirmasi lebih bagus lagi, kita lihat di 5 menitnya dia bikin order flow yang seperti apa ya. Kita lihat yang pertama kali dia break ke bawah karena ini harusnya bikin pullback sampai ke atas.
kita butuh lihat dia yang break ke bawah terus bikin seperti ini. Break ke bawah itu yang udah ambil liquidity ya. Contohnya adalah seperti yang ini. Ini impulsnya koreksi impuls. Dia break koreksinya lalu bikin impuls, tapi ini nggak break dengan body. So bodinya di mana? Di sini. So ini adalah order flow-nya. Pindah ke sini ya, karena ini yang masih fresh, masih belum termitigasi. Setelah pindah, ini koreksi lagi, impuls, tapi dengan hanya wick. Turun. Pas mitigasi sini, ini kita bisa entry ini sebenarnya. Kita bisa entry untuk ikutin target di sini. Oke. Naik. Kalau impuls, koreksi, belum nge-break ke bawah. Karena apa? Ini cuma liquidity grab. Dia mau ambil liquidity lagi. Karena setelah udah bikin ini, orang-orang mikir, oh ini baru nih, order flow baru. Atau demand baru. Ya udah, arti dia mau ambil dulu liquidity-nya baru bikin break. Setelah bikin break, ini adalah order flow yang terakhir. Ya. Setelah itu, lihat nih. Ini dia bikin turun, naik. Pas di sini udah reaksinya, turun, break. Ya, order flow-nya udah pindah dari bullish ke bearish sekarang. Nah, kalau kita lihat ini setelah ambil liquidity atau ambil order block ya, naik impulsnya koreksi. Kenapa ini koreksi? Karena dia lewatin high yang ini ya. Setelah lewatin high, dia break. So, ini adalah liquidity yang harus diambil di 5 menit. Sudah, setelah itu kita lihat di 1 menitnya bagaimana. Ya, kita nih kira-kira dulu. Ini karena kita nggak bisa lihat, gue selalu kasih tips untuk kalau misalnya nggak bisa lihat order block, kita bisa pindahin time frame-nya, nggak ada masalah. Ya, antara lebih besar kalau nggak lebih kecil. Kenapa seperti itu? Karena setiap time frame order pasti ada order blocknya. Ya, dan berbeda-beda. Contoh di sini di 3 menit, ini juga nggak terlalu bagus sih karena udah termitigasi ya. Ya udahlah, dia udah bikin reaksi di sana, kemudian turun break lagi di sini ya dengan close body. Kalau di 5 menit juga close body. Ini adalah high-nya, ini adalah low-nya ya, kita udah tahu. Lalu kita lihat order flow di 1 menit. Ya, pergerakan ordernya bagaimana. Ini seperti ini, yang bikin naik terakhir adalah ini. So ini termitigasi di sini. And then ini ya. Atau kalau misalnya kalian mau tarik seluruhnya, yang bikin reaksi pertama mana? Di sini ya. Ini setelah bikin turun, ini pas kena harusnya bikin naik lagi. Seperti ini. Ini turun, kena naik lagi harusnya nih kalau misalnya order flow-nya mau lanjut. Order flow ini dia bikin liquidity sebenarnya ya, atau trendline liquidity terserah. Nah, tapi setelah reaksi, kita lihat ternyata dia break dari reaksinya. Setelah break dari reaksinya, artinya adalah ini udah switching dari bullish ke bearish. Makanya kita bisa entry di sini. Kita lihat dari mana ini udah switching. Di sini kita lihat dalamnya lagi. Ini ya, ada reaksinya. Ini adalah perpindahan dari supply menjadi demand. Atau demand menjadi supply, terserah, sama aja. And then kita bisa entry di sini, ya, udah pas. And then di sini juga ada fair value gap atau imbalance. Habis itu gua stop loss di sini. Kenapa stop lossnya di sini? Karena di sini masih ada fair value gap. Jadi masih ada kemungkinan buat ambil ke atas, baru lanjut turun. Oke, setelah itu 15 menit gua dapat 4R. Itu aja ya. Kalau misalnya dalam trade harus menunggu. Jangan sampai FOMO. Gue lihat di IG kok banyak trader profit sih ini itu, kok gue nggak profitnya. Itu urusannya mereka. Yang kita butuh urusin adalah trade-nya kita mungkin berbeda dengan trade-nya mereka, dan itu tidak ada masalah ya. Yang penting kita eksekusi trade-nya kita udah untung, ya udah, itu tugas kita. Oke, so itu aja yang gue mau share ke kalian. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kalian anggap ini berguna dan worth to share, silahkan share, bagi ke teman-teman trader kalian. Lalu follow gue di IG, TikTok, YouTube, silahkan. Gue akan membagi tips untuk trading untuk kedepannya ya. So gue di sini, gue SC Trade, gue sign out.